Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nas'aluhul amala bi kitabil mubin wa sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Qala ta'ala inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang hijrah mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah tetapkan waktu itu 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan pikirkanlah apa yang sudah kamu berbuat bekal untuk hidup hari esok di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Anfal 72, At-Taubah 36 dan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Iman, yang kami hormati bapak-bapak kami, ibu-ibu kami semua, dan semua kepada adik-adik kami yang ikut dalam kegiatan peringatan dan tidak lagi peringatan, ya, tahun baru yang sudah masuk hari ini ya Pak, baik? Ya. Ya, sudah tanggal 1 ya. Di tahun baru ini kita akan mengkaji tentang sejarah sedikit, kemudian tentang Muharram dan tentang bagaimana kita mengisi tahun baru Islam ini masa yang akan datang. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Waktunya singkat, kata pengurus tadi ceramahnya tak panjang-panjang lah, singkit saja, kami tidak cukup panjang lah, ini kan singkat, padat, dan acara kita memang ba'da maghrib. Tidak beda dengan film itu sudah isya, bimbo dulu, dan jam berapa? Dasar 9, dasar 9. Sudah kau dah tidur, aku baca pengurus. Alhamdulillah sudah seminggu datang. Itu saja. Tapi kalau suka maghrib saja bisa datang. Itu luar biasa. Ada pakai undur ke? Ada pakai undur karena jemaah anak tipu baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah masih awak siap maghrib ya dan gua bisa bertahan. Kulah contoh dan ceramah sebelum tapadama. Dan saumur-umur peringatan hari besar sudah maghrib ikut baru. Dan biasa sudah isya coy. Udah ini lama-lama, tapi Ustaz jadi ceramah panjang bentuk radio usaha untuk orang sakit sudah tuh cuek. Kalau sekolah kan enggak. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah di ceramah singkat padat, ya pas bisa wajib berhenti dari situ. Kalau pulang enggak ada terserah. Kalau mungkin lewat itu karena di tempat kami itu sekarang juga baik peringatan itu. Ambo pengurus musala, jadi karena sudah maghrib, ambo kemari dulu, jadi ke jemaah kan ada pulang Ustaz, insyaallah, musola betul, tapi pulang. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk dulu tentang
tentang sejarah. Nah, sejarah dulu bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, yaitu sejarah singkat tahun Hijriyah. Kenapa ada tahun Hijriyah? Bapak-bapak ibu, dahulu semasa Nabi Muhammad SAW 51 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah, di Muhammad hijrah tahun umur 51. Tahunnya 622 Masehi. Nabi lahir 571 Masehi. 622 kurang 571 berarti ya 51 lah. Nah, berarti Nabi Muhammad itu hijrah umur 51. Jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, ya, hijrah artinya pindah. Pindah artinya. Kalau Nabi pindah itu bapak ibu iyo fisik dan juga meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, ya tak? Kemudian hijrah itu secara hakikat. Dan hakikatnya memang dari orang-orang yang kafir lah itu Quraisy, karena 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah tidak dapat sambutan, cuit seorangnya, tidak peduli orang ke dakwah Rasulullah, bahkan di sana aja benci kayaknya, ya seluruh abu-abu kan itu pakai abu sadoma, ya tapi yang terkenal mana yang benci Rasulullah Abu Lahab. Nah, itu maka ada surah Al-Lahab tuh. Ya enggak hanya Abu Lahab saja benci Rasulullah, istrinya tukang apa? Tukang suap istrinya. Nah, itu maka istrinya itu terkenal orang yang di akhir hayatnya ini suka pakai kalung. Kalung itu terbuat dari sabut. Padahal orang kayu, tapi kalungnya dari sabut. Kenapa jadi itu akalnya disesatkan oleh Allah? Nah, itu kalau kini ada orang pakai kalung dari sabun, dari tali-tali. Nah, itu aja yang kita capek itu. Boleh anak-anak awak kan? Galang-galang kain, galang-galang kapur. Itu gejala-gejala orang gila tuh. Serius. Nah, tapi keren kecil awak. Baik lebih tinggi dah. Nah, betul dari cendera mata. Nah, itu kan galang dari kain-kain. Nah, itu kiranya gejala-gejala itu Pak. Di sekolah maka dirazia. Ambil tukang putih galang anak-anak itu kan, galang-galang kain itu, ya tak? Bahkan ada galang kaki dia model itu juga. Istri berlaku dulu karena jahit ke Nabi Muhammad macam dia Al-Habtur. Tabat yada apilah hadir. Ma'alna an-maluhu ma kasab sayasla naran zatala wa imra'atuhu hamalatul hatab fi jidha hablum masa. Istrinya itu sampai dibuat oleh Allah jadi orang gila karena dia memakai gelang-gelang dari tali benali. Jadi tali-tali go galang-galang. Nah sekolah mana? Nah boleh pakai galang dari tali je lah. Kalau ada tali-tali tu buat orang tu mah. Itu membuat awak menjadi orang stenggil. Stenggil? Kok galang tu jali-jali mana? Kok lelaki bajang tangan jali mana bajang tangan mana bang? Jadi apa? Bukan rumah mangga anjam tangan. Lalu apa yang baru mah? Bukan mangga tu lah. Contoh. Tidak. Kalau produksi itu loh, kok galang ame, pakailah galang ame. Produksi boleh pakai galang ame. Laki tak boleh. Ya, emas, perak haram untuk laki-laki. Perempuan boleh. Cuma jangan kelebihan. Dekok karena awak pakai galang ame kadang, dia payah membiaknya dia orang malian, tangan awak dipotong sikwa. Maka potong tangannya polisi. Dia payah nak membiaknya tak. Dia potong sikwa dia boleh dilahirkan langsung di tangannya. Hilang tangan dipotong itu. Jadi jangan awak galang ame kadang-kadang. Ya, kok ada ame sedang kau jangan dipakai. Simpan saya di rumah. Dan jangan centang-centang mana ke kawan. Ya. Bapak Ibu yang dihormati. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW dulu ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dan surah Al-Fil. Lalu peristiwa itu dikenal dengan tahun Fil, tahun gajah. Itu aja namanya Mas Putih. Jadi disesuaikan saja tahun dengan peristiwa. Sudah itu meninggal istri Nabi Khadijah Kubra. Kayu, ya, kayu istri Nabi kok. Beruntung Nabi dapat bini kayu kok.
Maka apa-apa ada begini orang kayu itu lah berjuang rumah. Iya, kayaknya alhamdulillah. Nabi ini orang kayu. Khadijah nama kayu, sangat kayu loh. Iya jandung tapi kayu. Jadi kalau apa-apa gini, begini aja jandung. Jandung kayu. Itu maksudnya. Ada kalau ada anak bujang, maka batini jo jandung. Itu biasa sebenarnya. Mencontoh Rasulullah itu. Salah kan? Ustaz, Beda awak gini. Ustaz mempengaruhi kami. Ya, kalau awak gini kan itu dah. Aku ada anak bujang awak kan, nanti dibawanya ke rumah. Ma di sini. Yo, ibu kalau nampak basuh mau dibawa kau berangkat tua kan. Siapa tu kecil? Ma ikut calon awak mama. Nak mama doang. Berang kan? Baru berang. Karena Rasul hina dengan jandung. Rasulullah ni kaya jandung. Tapi jandung kayu. Kenapa? Karena Khadijah itulah sebahagian hartanya diberikan pada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan Islam sampai ke pelosok dunia. Bayu harto Khadijah pilih Nabi Muhammad untuk berdakwah. Atau kalau Nabi Muhammad itu dulu tidak pakai honor kalau berdakwah karena dunia kayu. Bapak sosok ini berdakwah minta honor pakai honor. Karena dunia siapa saya itu? Tambah naik rumah. Ya, lain dah saya. Cuma hidupnya menengah ke bawah. Ratu-ratu ustadku bininya menengah ke bawah. Sebabnya dulu tinggal masjid. Tentu istrinya anak jemaah lainnya. Jemaah anak masjid kan tak ada orang kayu-kayu warna. Kau siapa yang bergaya semacam tu juga? Nah kan tak dulu lah. Anak jemaah aku nak punya ustaz. Tentu sampai kini istri ustaz kau tetap menengah ke bawah juga. Nabi Muhammad istrinya Khadijah meninggal Khadijah. Kemudian 12 itu meninggal pamannya Abu Talib. Abu Talib itu memang alun Islam tapi benteng Nabi Muhammad. Berdakwah kalau ada orang mengganggu tak kali Nabi Muhammad berdakwah seketik tak bisa pemuka-pemuka Quraisy menjatuhi Nabi Muhammad. Maka itu orang sahabat ni Abu Talib. Atau Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis kan, Islam itu akan berkembang apabila ada dua unsur penunjang. Satu, orang kaya yang dermawan. Kedua, pemberani-pemberani yang membentengi ke ulama atau pendakwah. Nah gini itu tidak boleh kan? Tidak kurang itu. Maka kalau Ustaz tak kali-kali berceramah kan, akhirnya itu tidak mau tiba polisi dia beri. Tiba polisi dia beri langsung dia bergerak dengan Ustaz ke belakang. Nampak itu. Jemaah kagak saja. Pak kecil Ustaz tadi, Pak bantulah Bapak. Ini ada PHK ada kami Ustaz tulah nasib Ustaz lagi mah. Apa Ustaz tadi ni? Terus kalau penjara. Iya, paling dia doa saja. Ya kan? Polisi kan ada doa dia kan. Kalau itu Bapak berdoa, Ustaz naik ke pokok tipe dengan tu polisi. Nah, kalau ada Ustaz bilang menangi anak istrinya di rumah. Ya. Justru kerana begini orang bagak-bagak tidak nak membentengi ulama berdakwah. Maka dakwah ini kan lunak-lunak aja sampai kalau kali-kali tak tahu kulil hak walau kana murad sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Maka orang ini tahu bagaimana. So risiko awak seorang menurut dalam lagi anak orang rumah kan. Ya, dia udah baca udah. Dia pula dia maaf saja itu. Wah, kali lagi serumah suka padang mah. Pengurus gua dia bini yang kita tadi. Baca pengurus dia dapat akar kami itu ujian dari rumah. Itu bagaimana kan? Kalau bukan tak, cubalah. Siapa yang mengganggu ponakanku berdakwah, bangkai ke rumah itu. Padahal Islam dah. Barai meninggal dan berubah. Istri kayu meninggal, paman meninggal. Bagi kira. Islam anu sampai lega. Islam anu gawe lega. Maka pada itu disebutlah tahun Amul Husni. Tahun Amul Husni, tahun buka cita. Jadi bentuknya tahunnya. Di situ Bapak Ibu yang berbahagia. Tahun Hijriah itu disponsori oleh Umar bin Khattab. Nah, dibuatlah tahun Hijriah itu. Di mana mulai hendaknya ditunglah banyak muncul repiknya ketika repik
istimewa, banyak yang mausul sahabat. Dimulailah penanggalannya sejak Nabi Isra Mi'raj. Ada yang ketika Nabi Maulid Nabi, ya lahir. Ada yang mengecekkan ketika nuzul Quran. Ada yang mengecekkan ketika Nabi hijrah. Maka di sidang paripurna sepakatlah diputuskan bahasa dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian sistem kalendernya Hijriah ini adalah namanya yaitu lunar, namanya istilahnya lunar, berpegang kepada bulan. Itu surat At-Taubah ayat 36 tadi. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan setahun aku tetapkan setelah menciptakan langit dan bumi itu isna asyara syahra. Isna berapa dia? Nah, TPA. Isna artinya berapa? 2. Asyara 10. Itu berapa pertanyaan enggak? Isna apa dia? 2. Asyara 10. 2 tambah 10 12. Syahra bulan. Di 12 bulan. Itu atau 36. Jadi setahun kok 12 bulan. Jadi itu sudah ketetapan Allah. Maka seluruh orang yang membuat kalender, apakah yang kita ketahui Masehi dan Hijriah, apakah bangsa-bangsa dunia ini Bapak Ibu, termasuk juga mungkin aliran-aliran, dia membuat satu tahun itu tetap 12 bulan. Satu tahun itu tetap 12 bulan. Atau Bapak ada orang gaji tinggal balik bagai ya, gaji bulan 1 dan bulan 2 balik kadang-kadang tidak apa perhatian lepas. Tiba gaji 3 balik wah, hampir 2 hari bagi sek ada ATM, meluncur baru. Apa kok itu kan tu gaji 3 balik namun bukan bulan 3 balik. Jadi 6 bulan tetap 2 balik. Cuma dia awak pegawai kau sebulan gaji K3 balik. Jadi bukan gaji bulan 3 balik. Ya salah betul? Ini dah ya Allah Tuhan, ada betul itu. Kau dapat ya kami pegawai Pak. Ini bulan 3 balik, besok akan tambah lah sampai bulan 6 balik. Itu 6 bulan 2 balik. Nak kata lo kan pemerintah bagi ya. Sedang gaji 3 balik saya tengok anggur pemerintah kemana? Boleh utang banyak di Jokowi ya. Justru karena itu nak kata lo bagi gaji 4 balik, gaji 5 balik, gaji 6 balik. Jokowi lebih siun ya. Ya. Tak boleh ni lah Pak. Tak, Jokowi lebih siun. Ya udah pensiun. Ini siapa nama Pak ini? Tahu Showo. Ya, itu ini. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya, itu waktu sejarah singkat. Di sejarahnya maka sampailah ada tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu miliknya umat Islam. Ya, kalau tahun Masehi itu kolonial, tapi dipakai. Apakah boleh dipakai? Boleh, ada salah. Tapi umat Islam mesti mengimbangi tahun Masehi itu pahamnya dengan tahun Hijriah. Kenapa? Karena tahun Masehi itu banyak hanya berkaitan dengan kegiatan keduniaan. Misalnya tanggal 17 Agustus, tapi apa tuh? Hari kemerdekaan 10 November. Kan seperti itu Bapak. Tidak ada di situ loh 17 Agustus puasa Ramadan itu tuh. Ada lah 1 Januari Isra Mi'raj ada tuh. Tidak adanya di tahun Hijriah. Jadi ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan juga tarikh kita mesti memahami bulan-bulan Hijriah. Yuk kita sambut bulan 1 Muharram, 2 Safar, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
10, 11, 12, 13. Ini dah. Ibu di tiga kali bertanya oleh kawan aku tadi itu. Nggak boleh dah. 2 kali juga Bapak Ibu. Ya. Nanti siapa yang bisa menyebutkan dengan lancar, ya itu dapat hadiah. Culang dong. Apa ada ngasih apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kalau bisa begitu kok dapat hadiah. Nah, ini kan itu soal itu mah. Nah, ibu-ibu bapak harus dapat itu mah juga kok. Dia anak-anak pun dapat apa? Oh, ibu pak, ibu tu lalu lupus kan. Anak mau itu lah, orang sedang buat nak. Justru itu awak mesti mengulang-ulang juga bulan-bulan tahun dia kok. Sebab puasa wajib adanya di bulan Ramadan, bulan Hijriah, tahun Hijriah. Boleh. Maulid Nabi. Bulan apa? Bulan Nabi. Hah? Maulid Nabi bulan apa? Rabiul Awal. Bulan Hijriah. Isra Mi'raj tanggal berapa? Bulan tanggal berapa? 27 Rajab, bulan tahun Hijriah. Nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan, bulan tahun Hijriah. Kan itu kan? Kalau sunah-sunah kan? Puasa hari Asyura tanggal berapa? Puasa sunnah Asyura yang pahalanya sampai 1 tahun awak puasa. Ya ada tanggung jawab. Tanggal berapa? Nah, kan tak tentu lah bila tak puasa tu. Dia mau puasa Asyura Nabi tu, tak bila kan tanggal berapa bulan Juni pun lah. Ah, tak bila tu lah. Awak pasti puasa Asyura tanggal 9 dan 10 Muharram. Kenapa kok tanggal 9 dan 10? Ada riwayatnya sejarahnya. Dahulu tanggal 10 saja. Sudah tu adalah sahabat yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau tanggal 10 itu orang Yahudi pas sudah tanggal 10 Muharram ke Rasulullah. Apakah ada perbedaan awak dari Rasulullah? Kata Rasulullah, itu lakukan tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Siapa yang puasa tanggal 9 10 Muharram namanya puasa hari Asyura, dia lebih pahala sama dosa tahun puasa. Kan betul. Itu di bulan Muharram pun bukan bulan Juni atau Juli puasa itu kan, tapi bulan Muharram. Itu Bapak Ibu. Apa lagi orang tua dulu? Itu setiap bulan tu banyak acara tu mah. Bebas apa namanya? Itu bebas apa dah. Ya, kemarin ini bebas apa? Aduh namanya punya pusing kerajaan mana gini kok banyak punya pu, kan? Bulan apa ya? Bulan banyak pu, kan? Boleh. Aduh yang suku misalnya ibu berbahagia, ya tak? Baik-baik ibadah haji, enggak? Yang baik ibadah haji, bulan apa ibadah haji? Apakah bulan Mei ibadah haji atau bulan Juni? Bulan apa? Iya bulan haji. Itu jawaban bulan. Kita ibadah haji bulan haji. Nah itu loh. Bulan Zulhijjah. Kan ini harus tahu tuh. Dulu lah pernah Pak organisasi Mubalik Muda Kota Padang buat kalender tahun Hijriah dijual ke saji-saji kok. Tidak laku loh. Tidak laku loh. Sehingga rugilah kami yang menyuruh-nyuruh dipersentakkan. Nah umur orang Bali ya. Orang suku dengan lama Masehi kok. Mulia dah. Karena dari dunia moyang awak pakai Masehi kok. Jadi digantian kata orang dulu kalender awak tu Masehi cek Hijrah cek. Kok indah itu dong. Malih Hijrah kok. Tolong ditandai di Masehi itu. Awak pakai agenda. Ya. Di bulan berapa 1 Muharramnya. Tandai situ. Dipayal kerajaan. Supaya bertambah amal ibadah awak, baik yang wajib maupun yang sunnah. Letaknya di bulan-bulan tahun Hijriah. Ada betul. Jadi banyak orang kadang lupa. Kenapa pun? Karena awak masih saja yang awak paham. Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian bagaimana cara kita Muharram dulu. Muharram artinya Bapak-bapak Ibu yang berbahagia adalah
menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah. Dia artinya awak di tahun baru kok membenahi diri supaya awak mengadukan refleksi diri, ya itu lagi kira. Supaya kesalahan dan dosa setahun yang lalu segera awak istighfar minta ampun. Sebab ada dua yang perlu diingat, ada dua yang perlu dilupakan. Apa yang dua yang perlu diingat? Satu, dosa-dosa awak terhadap Allah itu perlu diingat supaya awak mau tobat. Dosa sakit mudu, dosa jadi pegawai, dosa sakit berpangkat, dosa sakit duduk di dewan, dosa jadi bupati, dosa jadi gubernur, dosa jadi RT. Banyak dosa itu tu. Ini lah ada yang ditulai, tapi itu perlu refleksi. Ya, barang banyak stempel fiktif yang dibuat, barang bawa ambil stempel di doa, bawa stempel seorang, itu kan. Bukan kuah, masih membuat. Ya, dan bayar pemerintah. PT kan nama PT dapat diri gua di hutan, nama PT alam. Betul refleksi lihat. Dah dah dulu sakit aktif kerja kan, tak usah agak perangai lah. Ini baru awak kamar saji, baru zikir-zikir berapa panjang sih. Tapi itu nak dikana dah. Lama tu tak ampun itu dah. Ya, itu bapak ibu itu nama merefleksi diri. Kalau dalam bahasa awaknya bermuhasabah. Pitih korupsi itu kan tu harus sebulan Ustaz. Pitih korupsi itu harus sebulan mana? Betul iya, utang. Pitih habis banyak orang. Ada yang ada ya sudah. Okey, Hampir ya. Sekian triliun kan terus orang melihat ini. Sampai dia saja dia lain. Ya. Sebab malah minta ampun kepada Allah. Baca surah An-Naba al-Pembalin. Al-yawma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Nanti di padang mahsyar ada satu kelompok, di situ adalah kelompok pencuri-pencuri. Lalu sahabat bertanya, pencuri saja ya Rasulullah? Tidak. Siapa lagi ya Allah? Orang yang banyak hutang, orang yang memanipulasi, orang yang curang. Agak susah doa. Nah, jadi dilakukan orang pencuri-pencuri tadi tagak sadar situ, dan juga orang korupsi. Koruptor situ tagak asal. Didakik sasubik dengan pencuri-pencuri. Jadi ketika tagak situ sudah ada proses. Apa bukan dibalik ada pitigo atau mencari pitigo atau Allah Alam. Yang itu langkah pertama besok. Itu makanya kalau ada orang ini capek bayi ya. Isu mana dari piti situ? Ya. Ayo dah. Kau ada awak ambil piti kawan, ancak balian genyo. Kau ada awak berjalan di belakang kawan sudah tu jatuh piti kawan satu, awak pijak. Hanya lah payah mencari. Awak tak tahu situ. Kalau payah baru awak lihat aku rasa kilombrok. Balian capek. Dulu piti ni pernah mau pijak ni. Kilo sih. Dulu aku ni ya mau bayi gini lihat ni. Kundi mengali balian selai. Kok karya dia di 50% salah. Awak dapat je 50 dosa habis. Cuma malu ya kat di tangan saya. Ya nak balik ke malu pak, malu. Agak lama cina putih orang 5 kali tahun lalu ini dari balian dah. Jangan pukul orang tu sudah di balian awak nyampe dia jadi cek. Itu kerja kalau dia kurang ajar. Akan ikut nak takui. Soalnya biar lagi ni kena beda awak orang orang. Asal di akhirat disebut sudah nampak apa jangan awak kagak lagi pemalian Allah. Nah itu nak berfikir. Ya. Itu lain pengajian dan rumah. Bapak ibu yang kami hormati, jadi mari kita merevisi diri kita, taubat artinya minta ampun. Kemudian untuk yang akan datang, kalau amalkan hadis Rasulullah riwayat Muslim, "Mangkana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabbihi." Siapa yang kondisi hidupnya terkini, artinya terkini kan, berarti Muharram 1447 Hijriah. Lebih baik dari sebelumnya Muharram 1400 Hijriah. Bahwa Rabihun itu kategori kelompok orang-orang yang beruntung. Aku prinsip dari bagang Pak Ibu. Mesti awak Muharram ini kod dan selanjutnya sampai pula di Zulhijjah awak terbaik dari tahun sebelumnya.
Itu baru orang beruntung. Yang kedua, mangkana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghfur. Siapa-siapa yang kondisi hidupnya, ibadahnya, mungkin ekonominya, sosial kemasyarakatannya langkuk situ saudara, sama saja dengan tahun kemarin. Tidak ada peningkatan. Dia sudah masuk orang yang merugi. Begitu umurnya tidak berbanding lurus terpakai dengan kebajikannya. Umur dah tambah, ibadah cedulnya. Tahun yang lalu saya Mas Haji, salam kanan, salam ke kiri, akik ke kanan, dorong ke kiri, cuy, tiga pintu. Tahun ini cedul. Tapi kalau lagi ditukar, sudah itu dia zikir, sudah zikir dia berdoa, ya sudah tu baru dia salat sunnah, tidak kata-kata lah. Sudah tu dia berbuat Mas Haji kalau mengalir pulang, dia nanti sampai berpisah, itu namanya ada peningkatan. Tapi kalau tuan bakal cek tu tak lagi, tipu lambat pulang capek, tipu lambat pulang capek. Kalau ini betul yo, akhirnya mati. Berarti orang kau rugi. Tak ada perkembangan iblis dah. Itu dari bidang ibadah. Mas Haji saya baru apalagi contoh ekonomi. Tuan bakal cek tu yo galinya yo. Gali cimbu apa orang sehari itu mengalir laku. Lagi sudah cek tu yo, bagus tak ya? Berarti yo galinya bocin galir laku. Tak ada perubahan. Harus perubahan ya, tidak laku gali cimbu kalau ada hujan bayar gali bakso. Ya, harus ada perubahan. Anak-anakku itu yo tak bisa kerja siko, lamar kerja siko, kamari. Apa-apa itu yo, tidak lama kerja siko, tidak kamari. Pokoknya lebih baik kita, lebih baik. Jadi yang kan merubah waktu ya Wak. Lihat surah Baqarah itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah saja takkan merubah kondisi seseorang atau kelompok orang apabila tidak yang bersangkutan mau merubah dirinya. Jadi kalau orang berjudi tak mau merubah diri dia, dia berjudi sampai mati. Berzina tak mau merubah diri dia, berzina sampai mati. Bini pahlawan ke laki tak mau merubah dia, pahlawan saya ke laki. Laki dan pemberang ke bini, tiap hari pemberang sampai mati. Kecuali bercerai sebelum mati. Dia kalau bercerai baru beda bini dia, saya tak bini awak emang. Dia kalau laki dia itu beda awak deh. Dia kak laki baru punya. Yo. Justru karena itu siapa yang merubah? Berarti awak sendiri. Tak merubah. Kalau tak mau merubah diri, kalau tak Allah saya tak merubah. Innallaha la kan tegaslah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan merubah kondisi seseorang. Merubah. Banyak lalu saya hari-hari ya lalu. Ya. Banyak waktu usaha. Apa tu betul awak? Apalagi di alam merdeka muda tak ada yang membuat saya rajin bisa. Banyak tapi saya pemalis seketik tapi ya, di situ namun ingin merubah nasib. Jadi di bidang ibadah, di bidang ekonomi, begitu juga di bidang sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan, ya, udah ngambil kursi kematian. Awak dulu indah aja mau bergabung dah. Ulang import pai takziah dan awak indah aja pai do. Mati awak. Anak dulu orang takziah tu bawa. Cuba lah, mati je seorang. Awak ada kaki untuk dua je makan pahlawan dan musuh betul. Cuba lah mandi seorang pun jalan mungkin sudah ada kapal di seorang. Mungkin ada itu satu orang kabur satu rumah. Wih, nah itu dah. Waktu orang mati berjalan seorang berbuat. Justru itu tak akan bisa apa itu. Jadi sosial masyarakat kau kalau dah awaknya merubah kebiasaan awak nak dibawa je orang beralik awak tak betul. Diundang orang beralik hendaknya tiba dekat hutang. Atau gini kalau dia tu awak sampai mati. Beralik awak surat. Beralik seorang akan mulai kambing seorang jadi nak daruh seorang. Tak bisa. Tak bisa. Justru kerana itu di bidang sosial kemasyarakatan pun kita perlu merubah supaya awak khairun nas man yantafa'un nas. Sebaik-baik manusia berguna untuk dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang banyak. Itu prinsip itu memang. Jadi kalau awak berguna untuk awak seorang saja, mungkin Nabi nak hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai 150 km tu.
Bapak Nabi hijrah dekat Madinah karena untuk orang banyak. Kalau untuk Nabi seorang, tapi jelas untuk Nabi Mi'raj. Nampak surga, dapat rahmat, dapat keselamatan, suruh tinggal situ. Ya, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Nabi Muhammad, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, masuk surga bukan lampu saja. Sebab para soleh-soleh, soleha di dunia masih banyak yang menanti hasil Isra Mi'raj untuk masuk ke surga. Itu makanya salat karena hasil Isra Mi'raj. Maka ada di surah as-salatu miftahul jannah. Siapa yang salat, ia bisa disuruh membuka pintu surga. Berarti siapa yang tidak salat tidak bisa membuka pintu surga. Itu belum salat. Jadi kata Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian yang kedua, memperbaharui komitmen. Sikap kita dengan tahun baru ini, apa komitmen itu? Komitmen itu bisa janji. Allah telah berjanji. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi berarti kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main ke dunia ini. Bukan untuk mencari pangkat tinggi, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Inti awak. Nah, sudah itu komitmen pula dengan janji awak. Ketika roh awak diciptakan Allah, mau dimasukkan ke dalam janin di dalam rahim ibu masing-masing dulu, roh awak itu berjanji ya Allah, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Roh kata Allah, kau akan kutiupkan ke dalam janin dalam rahim ibu engkau. Bagaimana nanti engkau dengan aku? Aku bersaksi dengan engkau ya Allah. Aku akan tunduk dan patuh kepada engkau nanti ya Allah. Nah, itu perjanjian awak untuk diri awak. Sudah diciptanya di manusia, awak dituntut bagaimana janji awak dengan Allah untuk taat, untuk mengabdi. Nah, itu makanya Allah sangat marah kepada orang-orang yang membelakanginya. Aku ada ayat, orang-orang yang membelakangi Allah itu kal'an ambalhum adalah sama dengan hewan punggungnya ke langit. Padahal dia sudah ciptakan tegak berdiri menghadap ke depan dengan dua telinga, dengan dua mata di depan, beda dengan hewan. Tapi manusia jika tidak taat kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak sholat, maka seperti hewan membelakan ke langit kal an'am, bahkan lebih hina daripada hewan. Nah, itu namanya komitmen. Jadi dengan tahun baru ini kembalilah hidupkan komitmen hidup. Allah komitmen beliau. Apabila manusia ini macam-macam, nanti akan ada namanya azabun syadid. Ya, ada namanya azabun alim. Aku akan menghancurkan dan akan merasakan kepada mereka azab yang sangat dahsyat. Azab yang sangat dahsyat itu dalam tafsir disebut dengan nar, api yang sangat panas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa revisi kita, yaitu memperbanyak zikir. Jadi di bulan Muharram ini banyak zikir. Kemudian banyak istighfar, ya, minta ampun. Kemudian nanti ada puasa Asyura. Kemudian di bulan Muharram ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai orang Islam tidak meraya-rayakan seperti non-Islam. Satu Muharram tidak perlu disambut-sambut dengan bakar lilin, karena itu bukan ajaran agama kita. Tidak perlu kembang-kembang api, karena itu majusi. Jawa kapun juga. Membasuh kirisnya Jawa. Oh, biarlah Jawa itu, ada orang Jawa. Ya, jadi ya, tadilah ya. Cuma kata sikitnya juga tak Jawa tu. Jadi kamu tu bilang tu kalau pada baru kita bayar lah. Yo, abang ini tapi masalah orang yang terima. Depan sih kok, bayarlah upah sebelum keringat kering. Dia baru tipu siko, honor lagi dia sekali. Untuk orang yang jujur mah, supaya mereka tidak bisa minta air. Ini Sofia tadi mau itu ya Pak. Oh, Sofia tadi mau tuh. Tembok pulang. Dokter itu pengurus-pengurus Pak. Tolong katanya, kalau ada sedekah jemaah, begitu Ustaz kalau dia ceramah, ada yang kias sekali. Dan katanya menghargai guru. Oleh PKB. Menghargai guru itu mau
Jadi kalau tidak menghargai guru lah, Ustaz kata Pak Ilai, Ali kaca-kaca, piti celengan kau, lama serak-serak piti guru. Ya, itu namanya tidak menghargai Ustaz. Ustaz kau, Bapak Ibu perlu dihargai. Ulama kau, ulama bukan cari kaya, ulama hanya untuk transportasi. Tidak perlu ya banyak lagi piti ya. Kemudian kau kan perlu Ustaz lagi dia. Bisa yang jempol. Apa gaji? Kamu dapat gaji 10 juta sebulan itu apa boleh dia? Alhamdulillah. Kamu tak perlu dia promo. Cuma perlu dia isinya. Ya. Jadi kalau tak perlu mana? Ada di rumah kita ini tak apa. Ya ada jemaah di Ustaz kok banyak mencari yang buat kali sekarang jauhnya. Dikit yang tu tak perlu mampu perlu apa. Harus tak ada perlu lagi. Tapi gaji dah seperti itu, mau isi lah. Ayat tu. Jadi apa ibu yang berat itu? Ya. Justru kita apa kan? Ya. Nah, jadi justru itu Bapak Ibu, Ustaz Pro sawananya tidak digaji. Yang gaji itu pakai apa? Sudah tertera tu gaji itu. Kalau Ustaz Pro berapa dia di jemaah, itu namanya disebut sedekah jemaah. Ustaz tak boleh menolak. Kalau dia sedekah tidak boleh menolak. Kamu sombong kibir. Kecuali setelah menerima ambagian lah betul kasih ambagian. Amal lebih baloro, Pak Ibu namanya lebih baloro itu nama multi level amplop. Mantap Ustaz. Bapak Ibu yang kami hormati, tiga macam tulah yang perlu kita perhatikan untuk merevisi diri kita agar kita di tahun baru ini lebih baik dari tahun yang akan datang. Amin. Makana yaumu syarram min amsihi fahuwa ma'un. Siapa yang kondisinya tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, dia akan termasuk orang yang terlaknat, terkutuk. Aku takut ya Pak. Jadi orang baik-baik kalau tidak akan bisa lebih baik, bertahan jadilah. Lalu dia mah bertahan saja lalu dia mah. Tapi kalau dari orang baik sudah tu jadi jahit, itu jawab apa? Orang baik sudah tu menilai jahit, bagus itu dilagai. Itu namanya terkutuk, lagai itu terkutuk. Astagfirullahaladzim. Coba ya Pak. Baik. Bapak Ibu, azan lah, sudah sampai situ ceramah. Jadi untuk hadiah kok, betul Pak I? Oh, jadi sudah sama tu Pak I. Apa bisa dibimbing nanti oleh Ustaz kita? Ya, jadi karena bertimpil waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya untuk mengikutkan istilahnya ubahir banyak masuk apa? Ubahir apa? Kami pakai sate sudah suka. Kalau ada di bawah tak tahu sih tidak. Cuma nggak ada gitu. 6 lah sana, 6 lah. Banyak maaf kalau ada salah dan nanti adik-adik dari ceramahnya akan ada mungkin beberapa pertanyaan dengan hormat nanti akan dilanjutkan oleh ustaz kita yang ada di sini di bawah pimpinan Bapak Haji I, dan saya mohon pamit karena saya pengurus masalah babul jihad, jadi awak pulau dan kamagi kata sambutannya betul. Just itu gak kampung bagi di desa itu ada kata sambutan. Kalau situ kan lah gak kota, ini langsung saya ceramah kan. Kalau orang maju itu langsung ceramah aja Pak. Nah, kalau sini kita sambutan dari pengurus musalah, sambutan Pak RT. Jadi jadi lo ada Pak RW. Pak RT itu Pak RW sama nih sampai ini juga. Sekedar dagaan sudah tuh pada Pak Lurah. Nah, Pak Lurah ini undang mah. Semat. Semat ada datang. Itu beda. Pak Camat main ceramah banyak atau seketika ceramahku sedikit dilakukan saya jumpa di Gunungkan. Ya. Itu hanya pokok-pokok saja bisa sampaikan, tapi walaupun singkat, insya Allah kalau awak namu mengimbangkan dan mengamalkan, itulah luar biasa. Amin. Ikut panjang mana ceramah tidak tentu yang makar itu kan, akanlah dapat itu. Bapak Ibu, hanya maaf kalau ada salah-salahnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.